Korban bilang bahwa habis disuntik. Disuntiknya di mana? Saya lihat di tangannya, kurang lebih di tangan kiri 7, di tangan kanan 8 suntikan. Kurang lebih 15 suntikan, akhirnya di daerah nadi. Nah, dan ternyata yang ditusukkan ke daerah nadi itu infus. Dan saya ingat pasti korban ingat pada saat masuk tuh infusan tuh udah siap. Dokter peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Unpad, Priguna Anugrah Pratama, jadi tersangka dugaan pemerkosaan pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Umum RSUP Hasan Sadikin Bandung. Kasus ini pertama kali terungkap lewat unggahan akun Instagram PPDS Gram yang menampilkan tangkapan layar berisi laporan dugaan pemerkosaan oleh dokter residen anestesi kepada FH, seorang keluarga pasien dengan menggunakan obat bius. Info ini makin viral setelah tangkapan layar itu dibagikan ulang oleh akun X, TXT dari Jas Putih. Jadi sorotan publik dan menerima laporan korban, Polda Jawa Barat gerak cepat. Priguna Anugrah Pratama pada 23 Maret 2025 ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Selain olah TKP, polisi juga menemukan sejumlah barang bukti seperti alat kontrasepsi dan obat bius jenis midazolam. Tim informan berhasil menyelinap ke lantai 7 RSAS tempat Priguna memperkosa korban, termasuk memperoleh pengakuan kerabat korban yang menjelaskan kelakuan Priguna yang melanggar etika kedokteran. Inilah suasana lantai 7 gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Lokasi pemerkosaan terhadap FH, keluarga pasien yang tengah menjaga orang tuanya di IGD pada 18 Maret 2025. Pelakunya Priguna Anugrah Pratama, dokter residen Unpad. Saat informan menyelinap, lantai 7 RSAS tampak sepi karena memang belum beroperasi sebagai ruang rawat inap bedah wanita. Informan mencoba ke ruangan 711 tempat dokter Priguna memperkosa korban, tapi ruangan terkunci. Saat malam kejadian, dokter Priguna membawa FH dari IGD menuju lantai 6. Lalu dari lantai 6, korban dibawa melalui tangga darurat menuju ke lantai 7 dan masuk ke ruang 711. Kami mengecek lokasi lantai 6 yang dilalui pelaku dan korban. Lantai 6 ini adalah ruangan rawat inap yang sudah beroperasi. Kami menuju lantai 7 lewat tangga darurat di lantai 6, namun kami tak bisa masuk ke lantai 7 karena pintu darurat dikunci. Ruang 711 lokasi pemerkosaan posisinya tak jauh dari pintu darurat lantai 7 yang terkunci ini. Kerabat korban menuturkan FH diajak ke lantai 7 oleh dokter Priguna dengan alasan menjalani proses transfusi darah untuk orang tuanya yang dirawat di IGD. Tapi nyatanya FH ditipu, dia dibius lalu diperkosa.
awalnya saya ada di rumah, ya. Nah, pada saat sahur saya dapat kabar dari mamahnya bahwa bilang korban menghilang kurang lebih ada 1 jam. Loh, saya kan kaget. Saya coba WhatsApp, checklist, tidak terkirim. Alhasil saya berangkatlah ke rumah sakit. Saya berangkat ke rumah sakit, sampai di sana kurang lebih pukul 3. Pukul 3 saya di situ nyari, memang mencari. Nah, tidak lama saya mencari, datang tuh korban, jalan sendiri, masuk ke IGD. Saya samperin, kenapa? Ternyata dari fisik saya aja sudah jalan sempoyongan, pucat. Dan dia bilang, dan korban bilang bahwa habis disuntik. Disuntiknya di mana? Saya lihat di tangannya, kurang lebih di tangan kiri 7, di tangan kanan 8 suntikan. Nah, lalu saya tanya, sebentar, ini gimana? Kata saya, awalnya gimana? Cerita awalnya, memang si dokter ini tuh datang untuk mengecek bapak korban. Bapak korban tuh butuh darah, di mana nanti subuhnya akan diadakan tindakan operasi. Nah, sebenarnya saya sudah dapat kabar dari jauh-jauh hari, dari hari sebelumnya, bahwa darah mah banyak. Pihak rumah sakit bilang darah mah sudah banyak, ya. Jadi tinggal ini. Nah, dari awal tuh memang si dokter itu tuh entah udah kedua kalinya, entah ketiga kalinya mengecek korban, bapak korban maksudnya, ngecek bapak korban. Entah mengapa pada saat di hari H, dia bilang, korban bilang ke saya bahwa dokter tersebut membutuhkan darah untuk cross match. Ini kita cek lagi yuk darahnya. Kita cek lagi darahnya, apakah kalau sudah dicek bakal sama seperti bapaknya. Korban manut-manut aja, ya aja. Diajaklah untuk bilangnya cek darah, entah cek darah, entah pengambilan darah. Saya kurang tepatnya, saya kurang tahu. Akhirnya di situ diajak pergi lah. Di situ memang ada perawat juga sebenarnya yang jaga malam. Cuman yang saya sayangkan ini perawatnya kenapa tidak itu udah nggak sesuai SOP menurut saya. Karena nggak ada visit in visit outnya, itu nggak ada di catatan. Nah, makanya si dokter itu tuh bisa leluasa gitu. Itu yang saya sayangkan pertama dari rumah sakit. Korban bercerita bahwa korban dibawa, alhamdulillahnya dia masih ingat gitu. Setelah hal itu terjadi, korban ingat, cerita ke saya. Korban dibawa keluar dari IGD, maju terus ke area lobi depan, naik lift dari lantai 1 sampai lantai 6. Nah, keluar dari lantai 6, jalanlah kalau nggak salah melewati ruangan rawat inap, memutari ruangan rawat inap, lalu sampai ujung itu ada tangga darurat. Nah, naiklah ke tangga darurat 1 lantai. Nah, beres dari tangga darurat itu tuh terlihat persis, beres dari naik tangga darurat itu buka pintu, ada ruangan lantai 711. Nah, masuklah ke ruangan situ. Setelah di ruangan situ, pertama korban disuruh untuk membuka seluruh pakaiannya untuk mengganti baju operasi. Itu dokternya. Dan dokternya pun seperti yang seperti kayak yang paniknya tuh panik, alibi nelfonin perawat, bertanya bahwa darahnya ada nggak, seperti itu si pelaku tuh. Makanya yang membuat itu meyakinkan si korban, oh berarti memang harus cepat-cepat mungkin ditindak gitu kan. Akhirnya iya aja, dia ke toilet, ganti dengan baju operasi, melepas semua pakaiannya, ganti baju operasi, langsunglah diberi tindakan. Nah, pada saat diberi tindakan,
pelaku tersebut menyuntikkan jarum kurang lebih ada berapa kali di tangannya dengan alasan susah tuh kayak bilang tangannya keras lah, tegang lah atau apa. Nah itu sampai berapa kali trial kan, itu sampai kurang lebih 15 suntikan akhirnya di daerah nadi. Nah dan ternyata yang ditusukkan ke daerah nadi itu infus. Dan saya ingat pasti, korban ingat pada saat masuk tuh infusan tuh udah siap Di ruangan itu. ya. Di ruangan itu tuh infusan udah siap, sudah digantung, dan di sebelahnya tuh sudah ada alat-alat dia seperti suntikan lah, atau misalnya mungkin obat-obatnya, obat biusnya mungkin. Nah korban ingat pasti itu sebelum tidak sadarkan diri. Nah setelah diinfus tuh korban mengingat bahwa pelaku menyuntikkan salah satu cairan, entah cairan apa, dan tidak dalam hitungan menit, tapi dalam hitungan detik korban langsung tidak sadarkan diri. Apa ya? Dia PPDS ya. Dia PPDS tapi punya keleluasaan untuk mengambil obat bius lah, untuk mengecek pasien lah. Ya mungkin memang saya nggak tahu ya, entah itu emang alibinya. Ini orang pinter gitu. Dia ngambil obatnya di mana diceritain? Nah itu nggak diceritakan karena korban pun nggak tahu, kita juga nggak tahu ini dokternya dari mana ini dia dapat obat bius dan cairan-cairan lainnya. Yang perlu saya garis bawahi bahwa di tempat itu tuh sudah siap semuanya. Pelaku sendiri, pada saat itu juga saya sempat lihat CCTV, walaupun hanya sekilas. Memang dari jam 1 itu, dari awal, dari keluar IGD, hanya pelaku dan korban yang pergi, dan beres beberapa jam itu yang keluar dari ruangan hanya pelaku itu dan korban yang keluar. Nah kalau untuk itu saya nggak tahu, karena korban pun bilang bahwa dia sudah bertemu kurang lebih 2 kali sama dokter ini, karena menanyakan kondisi bapaknya. Pada hari itu atau beda hari? Pada hari itu kurang lebih 2 kali. Jamnya beda. Sebelum Akang datang. Ya seperti kayaknya sebelum saya datang. Dan itu pasti dua kali datang tuh sebelum saya datang pasti ya kan? Ya Karena kan setelah kejadian. Terus kalau dari pihak nurse-nya, mereka kaget. Saya cerita dulu ke nurse kan, tahu nggak dokter ini? Saya udah mau cari orang ini gitu kan, mau cari dokternya. Dari pihak nurse-nya kaget setelah saya beritahu kronologi seperti itu. Ibunda korban pun sambil nangis-nangis di IGD, karena ini aneh ini gitu. Nah pada saat saya cerita ke security pun, security seperti yang ini saya bukan hiperbola ya, bukan nambah-nambahin, karena mungkin mereka juga bingung ya awalnya, takutnya ada apa. Mereka membantu juga untuk saya cari-cari tahu, dan akhirnya datanglah head security, di mana head security tersebut merekomendasikan untuk saya sebagai pelapor untuk membuat berita acara seperti itu. Tapi sedikit terbantu sih, walaupun mereka seperti kurang serius menanggapi dari kronologi saya gitu, dari nggak percaya murid. Iya gitu. Ditunjukkan ke sana, saya dan korban sama beberapa head security dan sama beberapa security, kita olah TKP di sana sebelum dengan kepolisian. Oh, jadi Pak security bantu untuk olah TKP awal. Ya, awalnya. Mari kita lihat dulu katanya. Kita lihat di mana nih, karena memang untuk
untuk membuat berita acara kan memang harus detail ya, memang harus tahu juga kronologinya seperti apa. Kita ke sana dan di sana saya menemukan fakta bahwa pertama, ruangan kosong, belum dipakai untuk tindakan medis. Kedua, di situ memang ada barang bukti seperti baju operasi. Nah, setelah itu memang diperlihatkan bahwa lobinya itu kosong gitu. Lobi Ruangannya kosong ya. Cuman ada beberapa ruangan yang mungkin isinya mungkin tas-tas para dokter, mungkin pada istirahat di situ atau gimana seperti terus itu. ditemukan barang bukti lain seperti misalnya punten bercak sperma. Kalau itu sih saya nggak terlalu merhatikan. Saya dan security nggak terlalu merhatikan. Dan saya juga kaget setelah ada barang bukti seperti itu pada saat olah TKP dengan kepolisian. Itu. Jadi beberapa kalau nggak salah sehari setelah pelaporan kepolisian datang dan mereka melakukan olah TKP dan di situ banyak ditemukan barang bukti. Di situ saya pun kaget. Ada alat kontrasepsi lah, ada beberapa jarum suntikan, ada beberapa botol bius lah. Nah, itu yang bikin saya kaget. Polda Jabar mengungkap korban kekerasan seksual oleh Priguna bukan hanya FH, tapi ada tambahan 2 korban lain. Pasien perempuan berusia 21 tahun dan 31 tahun, masing-masing jadi korban kekerasan seksual pada 10 dan 16 Maret 2025. Priguna kini menghadapi sanksi berat karena polisi akan menggunakan pasal berlapis. Tidak cuma itu, Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) pada 10 April 2025 mencabut surat tanda registrasi atau STR Priguna. Pencabutan STR otomatis membuat Priguna tidak bisa berpraktik di fasilitas kesehatan manapun selama seumur hidup. Hingga 14 Maret 2025, Polda Jawa Barat menyebut penyidik belum menemukan unsur pidana yang melibatkan pihak rumah sakit RSHS dalam kasus ini. Ya, untuk SOP rumah sakit sudah sesuai, semua sudah kita melakukan pemeriksaan dan regulasi dari rumah sakit. Tapi karena semua tersangkanya kan melakukan aksinya sendiri, mencari kelainan pasien, kemudian dibawa ke salah satu lantai dan dilakukan penyusuan di sana. Artinya dia mengendap-endap gitu di luar pengawasan. Ya mungkin dia cari lengahnya pengawasan. Lagi dia kan memang bukan dokter di situ kan. Dia masih dokter residen istilahnya yang baru dalam masa praktek. Ya.